seperti kebiasaan kita kalau puasa itu sok gatal nih harinya, betul? Suka gatal kalau kita puasa padahal hari-hari enggak, ya kan? Itu mungkin salah satu cobaan. Setiap hari enggak gatal, tapi kalau puasa gatal, bawaannya pengen ngorek, betul? Awas Pak. Kemudian kita melangkah tentang puasa yang mana insya Allah bulan depan kita mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Setiap kita yang muslim yang akil balik diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Apa itu puasa? As-sawmu wal imtina biniyatin anil mufattirat jami'an nahar min syahri Ramadan. Yang dinamakan puasa, pengertian daripada puasa adalah menahan dari segala yang membatalkan dengan didasari niat di dalam seluruh waktu sepanjang siang di bulan Ramadan. Jadi setiap perkara yang bakal membatalkan kita tahan. Jere wong kalangannya nanti diampat Pak. Bakal sing ngebatalakan ku diampat ditahan walaupun syahwat kita bergejolak. Kadang-kadang kita di bulan Ramadan itu nafsu kita, hawa kita seolah tidak terkendali, betul? Jangankan bau aroma yang gurih, jangankan bau aroma yang manis, mambu timun dirasanya enak ya lebih, betul? Mambu timun Pak, ya kan? Gusti enaknya adanya kayak manis kan, padahal mah asrem. Gimana? Mambu timun lamun di bulan Ramadan tergoda. Komo lamun mambu gorengan lele, gorengan ayam. Ketua. Komo lamun mambu rendang. Bawaannya ngiler pengen buka. Lagi situ tantangan kita di bulan Ramadan, di bulan puasa. Kita wajib menahan diri dari hal yang bakal membatalkan. Insya Allah. Itu pengertian puasa. Kemudian ada yang diwajibkan seseorang untuk berpuasa, ada batasan. Yajibu ala kulli muslimin mukallafin mutiqin lahu tahirin minal haldi wan nifas. Wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kepada siapa wajib puasa itu? Ala kulli muslimin mukallafin mutiqin. Yang pertama sifat wajibnya itu ialah muslim, orang Islam wajib melaksanakan puasa. Orang Islam yang bagaimana? Yang pertama sifatnya mukallaf, akil balik, ia berakal, ia sudah balik. Ini batasan taklif, batasan orang yang diperintahkan untuk beribadah dalam hal ini yaitu melaksanakan puasa. Muslim yang akil balik, yang mukallaf. Dan sifat yang selanjutnya mutiqin, mampu, kuat, tidak ada halangan
seperti kena penyakit, keadaannya sehat bugar, tidak ada hal yang menghalangi bagi kita, baik perempuan maupun laki-laki, maka diwajibkan bagi kita. Dan ditambah lagi bagi perempuan suci dari haid dan nifas. Berarti kalau perempuan dalam keadaan datang bulan tidak wajib puas di bulan Ramadan, namun wajib diqadha setelah Ramadan, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan selanjutnya. Walaupun di dalam Ramadan perempuan yang kena datang bulan tidak wajib melakukan puasa Ramadan, tapi nanti setelah Ramadan wajib qadha. Aja salah-salah mentang-mentang orang puasa di Ramadan, di luar Ramadan ini orang qadha. Karena kita sudah ketaklif muslim yang akil balik. Lalu wajib dilaksanakannya kapan? Waktu wujub, waktu wajib dilaksanakannya puasa Ramadan, yaitu bistikmalis Sya'ban. Yang pertama, bistikmalis Sya'ban salatina yauman, disebabkan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Yang kedua, biru'yati hilali Ramadan, disebabkan ru'yah, disebabkan terlihatnya penanggalan bulan Ramadan. Maka ada hadis Rasul, sumu liru'yati, sumu liru'yati, puasalah kalian liru'yati, karena ru'yah. Ada sebagian ulama memaknai liru'yati itu puasa kalian karena keputusan Menteri Agama. Karena dalam hal ini yang wajib menyampaikan dalam hal puasa Ramadan dan juga dalam hal memasuki Lebaran, itu ranahnya imam yang diangkat oleh pimpinan. Oleh dalam hal negara kita Indonesia diangkat oleh presiden. Itulah imam kita yang nanti hasil daripada petugas ruqyah. Maka setiap tahun akhir daripada bulan Sya'ban ada tugas masing-masing di teropong. Kalau Banten itu di Anyer, ada di Rangkas, Lebak atau di Pandeglang, Ujung Kulon. Apa itu namanya? Wilayah Sumur ya. Ya, itu tempat ruqyah. Sungguh pun ada yang berpendapat ruqyah itu melihat langsung mata. Ya mata model kita Pak, mana kelihatan. Jadi zaman modernisasi ini kita dipermudah oleh alat kita gunakan yang namanya apa itu Pak? Teleskop. Ya, teleskop. Ya tentu ada ahlinya juga, tidak sembarang meneropong. Lalu timbul pertanyaan, setelah di teleskop diteropong oleh petugasnya,
Kemudian ada halangan seperti tertutup meja. Wa in humma di hadis selanjutnya. Wa in humma, dan apabila terhalang mendung, di mejanya mendung, otomatis terhalang itu posisi rembulan, maka tidak nampaklah penanggalan. Nah, di situ kembali ke syarat yang pertama, yaitu bistikmali Sya'ban, dengan disempurnakannya bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka di situ bagi orang yang gemar berpuasa, Pak, akhir Sya'ban itu disebutnya Yaumis Syak, hari diragukan. Di tanggal 30 Sya'ban itu diragukan, entah besok tanggal ke-30 atau mungkin juga penanggalan Ramadan. Maka disebut di tanggal 30 Sya'ban itu Yaumis Syak, hari diragukan. Maka kita puasa Yaumis Syak, puasa sunnah, itu hukumnya ada yang makruhkan, ada yang mengharamkan. Tapi kalau memang jelas ternyata ru'yah tidak menunjukkan penanggalan, maka itu dianggap hari yang ke-30 bulan Sya'ban. Silakan puasa sunnah, silakan. Bagi yang memang gemar puasa sunnah. Bahkan puasa sunnah Sya'ban itu kan sudah kita bahas bulan kemarin. Nanti di yaumil kiamat kita tidak menemukan dahaga, tidak menemukan kehausan dan kelaparan bagi orang yang puasa Rajab, puasa Sya'ban, dan puasa Ramadan. Alhamdulillah, muka-mukanya rajin nih, muka-mukanya rajin ngejauhin maksiat. Insya kita doa yang baik-baik aja, Pak ya. Jadi doa itu sesungguhnya doa itu dilarang, doa jelek. Para bapak, para jamaah sekalian rahimakumullah, dalam puasa itu tentu wajib niat ya. Di samping kita wajib menjauhi dari perkara yang bakal membatalkan, juga wajib niat. Karena kata Rasul, innamal a'malu binniyat, innamal umur bimaqasidiha. Cuma niat puasa dengan niat yang lain beda. Kalau niat puasa itu wajib nginep, jadi niatnya malam sebelum fajar. Kalau niat ibadah lain kan muktarinatan bil fi'li ataupun muktaronan bil fi'li, dibarengi dengan berbuat. Tapi niat puasa beda, syaratnya itu harus malam harinya, terlepas habis sholat maghrib, habis berjamaah tarawih, ataupun habis sahur. Yang penting kita niat puasa Ramadan itu sebelum keluar fajar, sebelum muncul fajar, itu disyaratkan niat puasa. Lalu lafadznya bagaimana? Karena madhab Syafi'i itu niat puasa wajib tiap hari.
Tapi yang namanya manusia ma'alul khata' wa nisyan, tempatnya lupa dan salah. Kadang kita lupa untuk niat puasa, maka kita sudah biasa, sudah dibiasakan kita kalau di malam pertama, Pak, yang sudah biasa kita orang Serang, orang Banten, kalau malam pertama itu niatnya beda ketimbang niat-niat biasa. Kalau madzhab Syafi'i tiap malam harus niat puasa. Nawaitu shauma ghadin min syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku niat berpuasa besok hari dari bulan Ramadan, inilah tahun, karena Allah Ta'ala. Talafuz itu diucapkan dengan lisan, yang namanya niat itu ucapan hati. Silakan mau ucapannya secara makna sejakku atau niat aku niat puasa, yang ucapin hati itulah niat. Niat itu fil qalbi. Kalau diucapin talafuz hukumnya sunnah. Kadang kita orang yang masih belajar itu niat di dalam hati itu susah, betul. Niat, ingat dulu sewaktu kecil, ada saudara saya itu dituntun, diajari niatnya sama nenek. Yo niat puasa. Bismillah nurut. Nawaitu. Somagodin min syahri Ramadhani, dan seterusnya. Pas nenek bilang niat eson, ngikut niat eson. Di dalam hati, kalau niat dalam hati yang ngomongnya niat eson. Niat eson. Puasa. Saking susahnya kita niat di dalam hati, tapi nggak begitu amat, Pak ya. Kalau udah terbiasa, insya kita di malam pertama diperbolehkan niat taklid, karena khawatir nanti ada yang lupa. Diperbolehkan taklid sama Imam Malik, ya, madhab al-Maliki yang sering kita baca di malam pertama. Nawaitu shauma ghadin min syahri ramadhani hadhihi sanati kullihi. Ya Pak, udah kenal kan? Kullihi itu Pak, cuma bedanya kullihi doang. Kulli itu seluruh Ramadan, semua sekabeh, semua bulan Ramadan. Jadi kalau madhab Maliki niatnya malam pertama doang Pak, kedua sampai selanjutnya enggak niat. Tapi kalau madhab Syafi'i wajib setiap malam kita niat. Namanya manusia takut lupa, maka kita minjem tuh di malam pertama, minjem niat dulu malam pertama. Nawaitu, bareng-bareng Pak, nawaitu shauma ghadin min syahri ramadhani hadhihi sanati kullihi lillahi ta'ala. Aku niat puasa besok hari pada bulan Ramadan, inilah tahun seluruh bulan Ramadan atau semua bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Nah, tapi kita jangan terpaku Pak, mentang-mentang udah kuliah nanti di malam kedua ketiga dalam sekian niat, jangan.
karena kita madhab Syafi'i. Ya, itu mah persediaan takut lo lupa cadangan seret. Ya, cadangan lupa. Nanti kalau udah lupa ada tuh di malam pertama udah cukup. Alhamdulillah. Itu enak yang kita ngaji. Lalu kalau kita taklid itu sama imam yang lain boleh. Karena mazhab 4 itulah ahli sunnah wal jamaah. Kalau mengaku ahli sunnah wal jamaah, mesti ia memilih salah satu mazhab yang 4. Entah Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Kalau ngaku ahli sunnah wal jamaah, sementara ia tidak punya madhab, tidak mengikuti salah satu madhab, itu kadzab, bohong ahli sunnah wal jamaah. Kenapa salah satu syarat ahli sunnah wal jamaah harus mengikuti salah satu madhab? Dan secara kebetulan Indonesia sepakat menganut madhab Imam Syafi'i dalam fikihnya, Imam Ghazali dalam tasawufnya, Imam Asy'ari, Imam Junaidi dalam tauhidnya. Itu ahli sunnah wal jamaah. Jangan salah, bukan Junaid kampung sebelah. Itu mah Junaid pedagang iwak, tukang duren. Wih, lagi musim duren, Pak. Sedina-dina buang duren, Pak. Makanya Ustadz dalam acara mesti ya selfie dipoto, mudah-mudahan oleh untuk kudunya. Lamun ngeriung foto ceklek diposting, mudah-mudahan oleh untuk kudunya. Candaan tapi nanti serius. Panitia ngagetan. Itu tentang waktu wajibnya puasa. Jadi pengertian puasa, waktu wajibnya puasa, ya, kemudian wajibnya, dan tadi yang namanya puasa itu wajib menahan perkara yang membatalkan. Lalu yang membatalkan itu apa aja? Al-mufattiratu yattaqayyu amda. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa, yang pertama at-taqayyu, muntah, amdan, dengan sengaja. Ibarat muntah sengaja itu bagaimana? Ya, jadi jari kita dimasukin tenggorokan atau gimana, dicekek atau gimana, pokoknya muntah sengaja. Berarti kalau nggak sengaja kita muntah nggak batal. Contoh, mohon maaf, ibarat, maaf agak jorok, ibarat kita ngelewatin sampah, bau sampah, ngelewatin jamban, bau hasil jamban. Ya, akhirnya kita enak, kita mual, akhirnya muntah. Enggak batal puasa. Muntah yang membatalkan puasa itu muntah sengaja. Itu yang pertama, hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, wusulul ainin ilal jawfi min ahadil manafid. Sampainya dan perkara hal sesuatu dari lubang sing begolongan
barangnya apa saja, pokoknya masuk dari lubang sampai tidak terlihat, sampai ke dalam. Ya. Awas nih, lubang kita itu manusia 9 Pak. 2 mata, 2 kuping, lubang 2 hidung, mulut, lubang bawah, depan, belakang. Kalau kita masukin sesuatu dengan sengaja dari salah satu lubang yang 9 itu, maka puasanya batal. Contoh, seperti kebiasaan kita kalau puasa itu sok gatal nih alinya, betul? Suka gatal kalau kita puasa, padahal hari-hari enggak, ya kan? Itu mungkin salah satu cobaan. Setiap hari enggak gatal, tapi kalau puasa gatal, bawaannya pengen ngorek, betul? Awas Pak, kalau kita ngorek walaupun pakai jari kita sampai masuk ke dalam, definisi dalam itu takrif. Dalam itu manakala sudah tidak terlihat. Dari takhotub kita berbicara ngobrol nih. Jadi bolongan kuping ini yang tidak terlihat sebatas mana. Maka kalau kita ngorek kuping pakai jari atau pakai apa sampai tidak terlihat dari luar, maka itu sudah membatalkan puasa. Yang kedua, kita ini mencoba mencari penghasilan. Mobil lumayan penghasilan Pak, mobil sekilonya 300.000. Di Facebook ada itu Pak, pembohongan itu. Mobil sekilo 300.000. Terus rumput-rumput yang tumbuh di depan rumah katanya itu mahal, sekilonya 200.000. Ya. Jadi biasa kita ngupil Pak. Ya kalau sekiranya masih kelihatan itu Pak, batas sampai kelihatan itu nggak batal. Ya mungkin segini lah Pak. Segini, nggak kelihatan itu segini, setengah sentian. Ya. Makanya upayakan kalau pengen ngorek telinga, ngorek kuping, ngorek hidung, pengen cari mobil malamnya Pak. Ya hantam Pak, korek-korek rabu. Mau bagi tugas loh. Senang ngorek kuping ngorek cuma renang. Lalu pada kupingnya kan bakal ngekek ragam, kurang lucu. Jadi biar gantian ngekek, ya Pak. Jadi yang satu ngorek kuping, yang satu ngorek hidung, yang satu ketawa, yang satu bersih. Haji, haji, awas itu, wusulu airin ilal jaufi, sampainya sesuatu ke dalam, mina hadir manafid dari salah satu golongan. Manafid itu tempat tembus. Lalu kemudian bagaimana kalau lagi puasa kita sakit? Pak, kita sakit kan suntik, ya Pak, ya kan? Nah, itu suntik masuknya dari lubang apa dari mana? Bukan. Ya, bukan. Tapi kalau bikin seger itu makruh. Ini seger kalau disuntik. Ya, enggak batal Pak. Cuma makruh. Itu suntik. Karena masuknya itu bukan lewat lubang. Kalau lubang kan seger Pak. Ya,
Jangankan makanan, kita ngorek telinga aja segar, betul. Kita ngorek hidung itu bebas penggaruat, ya kan? Pokoknya segar. Apalagi kita masukin apel satu ke mulut. Bukan segar-segar lagi itu makanya. Ya, campur. Apa aja yang masuk? Bagaimana lalu kita itu lagi puasa, melihat arah atas kan mangap apa ya? Itu tuh, ini tuh mangap, ya kan? Mangap pasti melihat atas makan. Apalagi yang ngomong. Yang ngomong udah ada penghalang ya. Kemudian jatuhlah nyamuk atau lalat atau apa ketelan. Ya, itu kan udah sengaja. Enggak bantah. Awas nih. Lumayan lama juga nih. Udah mau sejam. 10 menit tadi sejam. Belum tanya jawab. Kemudian al-jima. Ya. Hal yang membatalkan puasa selanjutnya jima. Kata orang sana mah kikuk. Kalau kata Facebook mah enak-enak. Bahasa Facebook. Wik. Bahasa YouTube itu mami. Bahasa Instagram. Kikuk. Satu lagi bahasa ini. Esek-esek. Jima di siang hari biasanya esok ya, coba esok subuh kan tos esok waduh badan hati si Amin atos kelalen pak, lupa bahwa bulan Ramadan ya sing sedang kuat maka Herudin sedang kuat itu ya biasanya langganan ya. Kalau lupa ibadah bahwa ini bulan Ramadan, bahwa lagi puasa, lupa udah masuk sepotong. Gimana itu langsung dicabut kan? Ya, itu jadi cabut tak gede sih. Cabut tak gede gitu. Tanggung. Gede gila. Tak gede gitu. Ya, langsung dicabut. Kalau sengaja itu batal dan nanti wajib sehari itu diqadha selama 60 hari. Sendirian lah. Jadi jangan main-main Pak. Pokoknya itu perempuan, ibu-ibu kalau Ramadan siang-siang upayakan pakai celana lepis rangkep itu. Digembok. Pakai celana lepis 7, pakai gembok, pakai rantai, pakai borgol. Pakai lengkap itu. Jaga-jaga. Makanya kalau bulan Ramadan itu sering-seringnya ngelihat perempuan tuh layu. Ya kan Bang? Yang biasa dandan seger-seger kalau Ramadan layu gitu. Jangankan yang bersuami, masih perawan aja layu kalau Ramadan. Ya, karena mungkin kurang vitamin, kurang asupan. Kemudian al-istimna, mengeluarkan air mani. Nah, keluar sama mengeluarkan Pak.
Ini awas simak. Keluar mani sama mengeluarkan mani beda. Kalau keluar itu hasil mimpi, ya. Tapi kalau mengeluarkan itu bisa jadi hasil pribadi, hasil daripada melihat hal-hal yang merangsang. Ibarat lagi bulan Ramadan, kita nonton sinetron yang artisnya aduhan, belum artisnya aduhan, silitnya kayak terbang India, iya gede iya mukul, Bebas kembali. pas kembali benar. Kalau jalan nawarin arbor satu seket komputer, arbor satu seket komputer. Asal melaku nawari arbor satu seket komputer. Sing klaten kon lalu melaku, sing ngomong. Akhirnya diresapi, ya, Kang Herudi. Pantat gede bener. Mamang betul ya nih. Nggak terasa cut. Hasil dari pandangan puasanya kaki. Kecuali kita mimpi, itu kan keluar, bukan keluar. Atau lewat tangan. Istimna itu mengeluarkan mani, maka puasanya batal. Kemudian al-haidu, meskipun gak ada ibu-ibu tapi bapaknya punya istri perempuan. Selanjutnya perkara yang batalkan puasa adalah haid. Di tengah-tengah kita puasa jam 12, jam 1, bahkan jam 5 sore, bahkan setengah 6, bahkan 2 menit lagi mau berbuka, datang bulan keluar haid, itu puasanya batal. Waduh sayang, jangan dihitung. 1 menit lagi batal. Wan nifasu, keluar nifas. Nifas itu darah setelah melahirkan, sekaligus melahirkan, Pak. Kan kalau nifas kan darahnya keluar setelah melahirkan. Istri kita ngelahirin, itu pun ngebatalin puasa. Kan ada juga yang lahiran bulan Ramadan, siang lagi, itu puasanya pada hari itu jangan dihitung karena udah batal. Biar nanti dihitung sama nifas itu berapa hari nanti dikodok. Selanjutnya ar-riddatu, murtad. Kita puasa kemudian murtad. Murtad itu ada 3 macam, ada berupa ucapan, ada berupa perbuatan, ada berupa tingkah. Udah hafal ya? Ucapan, mengucapkan Tuhan 3. Perbuatan, ada matahari keluar disembah. Murtad. Murtad itu Islam ke kafir, menuju kekafiran, itu murtad. Kemudian ini lain daripada kitab yang membatalkan puasa selanjutnya, yaitu junun, edan. Lagi enak-enak kita puasa, edannya kumat edan. Kan edan itu Pak, ada yang terus
terus-terusan ada kumat-kumatan, ya kan? Ibarat biasanya dulu sewaktu remajanya itu ada yang dipinta tapi nggak sampai minta, ada yang kepengenan nggak sampai minta, akhirnya ngelamun, tuh stres, ada edan, tuh begitu lagi puasa datang itu penyakit edannya, maka puasanya batal. Walau lahdzatan, meskipun seketika edannya itu, begitu puasa, penyakit edannya datang. Walau lahdzatan, meskipun seketika hilang. Kenapa? Karena begitu ia edan itu otaknya hilang, kewarasannya hilang. Nah, berarti dalam pos itulah tidak mukallaf. Tidak mukallaf. Nah, batal. Cuma kalau itu tidak dipotong, kalau edan. Kemudian mabuk itu membatalkan puasa. Mabuk yang sengaja, ya, kemudian tidak sengaja kita mabuk karena kebanyakan makan intip, ibarat kebanyakan makan gadung lamun menggunung, mabuk, ya, pakai mangan kolak. Bisa jadi kolak-kolak kali. Saya mau semangkok kena telung mangkok. Pada mondok tak. Mabuk. Tuh, tidak sengaja mabuk yang nggak dibuat-buat, nggak batal. Tapi yang dua ini epilepsi, yang kalau ini ayam, ya, epilepsi, ya, sama mabuk itu ketika mabuk dan epilepsi, ayam bilang ya, mabuk dengan epilepsi itu sepanjang hari. Kalau seketika enggak batal. Jadi kalau lamun ana wong ayam seketika, jadi kan ayam kan suka jatuh tuh, ya kayak ayam disembelih, ya keluar busa. Kemudian sesaat kemudian sadar, enggak batal. Sejam 2 jam. Ini mah sepanjang hari. Mabuknya sepanjang hari. Kalau ayam epilepsi sepanjang hari batal. Kalau enggak ya enggak. Kemudian selanjutnya bagi orang yang mabuk tadi, orang yang epilepsi tadi, ketika ia sadar seharian kan batal tuh. Kemudian setelah ia sembuh, nanti di bulan kemudian Syawal atau yang lain wajib qadha. Ibarat ayamnya sebulan atau setengah bulan atau berapa hari atau sehari, itu untuk puasa wajib qadha. Tapi kalau sholat enggak, ya. Kenapa? Karena tidak taklif untuk epilepsi. Puasa memang batal sehari itu enggak sadar, ya, atau beberapa hari lah penyakit itu
besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi, sering batal, ya, sering ijma, sering ayam. Maka dihitung-hitung ternyata sebulan itu 3 atau 4. Maka yang 3 atau 4 hari itu dikodok. Untuk sholatnya tidak. Untuk sholatnya tidak. Bikhilafis sholat fala yajibu alaihi qada'uha.